Salam, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siap-siap hati, pikiran, dan telinga saudara untuk menerima sapaan Tuhan. Dan kita berdoa meminta pengarahan serta pencerahan dari Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami tak henti-hentinya mengucap syukur ya Tuhan. Untuk segala berkat-berkat Tuhan yang selalu mengiringi kami dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Dikala kami boleh mengalami peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan sehari-hari baik yang membuat kami senang atau tidak, yang membuat kami nyaman atau tidak, tetapi kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan, saat ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu berkuasa. Firman-Mu itu mampu memberikan kekuatan kepada kami ketika kami menghadapi masalah, pergumulan, beban hidup seberat apapun. Dan firman itu juga akan mendidik kami menjadi orang-orang Kristen yang bertanggung jawab, membentuk karakter kami menjadi karakter serupa Kristus dan memurnikan hidup kami untuk terus-menerus sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, begitu juga berkati hamba-Mu yang akan mendengarkan, menyaksikan dimanapun mereka, kapanpun mereka menyaksikan. Tuhan hadir memberkati mereka. Sehingga ketika mereka menonton video ini Tuhan, mereka tidak membuang-buang waktu, tetapi mereka menyelamatkan waktu untuk hal-hal yang bernilai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya berikan tema umat yang tahu berterima kasih. Umat yang tahu berterima kasih. Teks firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 10 sampai 19. Injil Lukas pasal 17 ayat 10 sampai 19, demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara-saudara yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara, umat yang tahu berterima kasih. Kita biasa melihat, menyaksikan ada berbagai cara orang itu percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi orang Kristen. Banyak channel-channel YouTube yang menampilkan begitu banyak orang-orang yang bersaksi, memuliakan Tuhan. Mengapa mereka percaya kepada Tuhan Yesus? Dari sekian banyak yang umum terjadi, itu adalah mukjizat. Ada orang yang sakit keras, ketika didoakan di dalam nama Yesus, orang ini menjadi sembuh lalu menjadi orang Kristen aktif di gereja. Ada juga yang orang ini dirasuk setan, sehingga dilepaskan dari kuasa si jahat, percaya kepada Tuhan Yesus. Ada juga orang yang tergantung kepada narkoba, ketika dia berdoa minta pertolongan Tuhan Yesus, dia bisa sembuh.
total meninggalkan narkoba itu. Ada juga orang yang terjerumus dalam dosa okultisme, tidak bisa lepas, terkungkung, diikat oleh kuasa gelap. Tetapi dalam nama Yesus, kuasa gelap itu bisa dihancurkan. Dan yang orang dukun ini percaya kepada Tuhan Yesus. Dan masih banyak lagi saudara-saudara. Jadi banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui karya pertolongan kepada Tuhan Yesus. Lalu orang yang merasa kejamahan Tuhan ini, mereka mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara apa? Mereka menjadi Kristen, pengikut setia di dalam Kristus melalui kehidupan menggereja yang sehat. Mereka yang dulu tidak percaya ketika dijamah Tuhan menjadi percaya. Mereka yang tidak setia dibuat setia oleh karya-karya Tuhan. Mereka ikut menjadi orang Kristen, mereka aktif di gereja. Itu ada salah satu wujud ucapan terima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, memang orang tidak gampang mengucap terima kasih. Tetapi kita sebagai orang Kristen dididik, diajarkan untuk menjadi umat yang tahu berterima kasih. Melalui firman Tuhan hari ini ada 3 hal yang bisa kita renungkan, kita cermati, kita amalkan, hayati di dalam kehidupan sehari-hari. Melalui 3 hal ini kiranya kita itu menjadi orang-orang Kristen yang tahu diri ketika menempatkan diri di hadapan Tuhan. Kita dipanggil menjadi orang-orang Kristen yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita perhatikan 3 pengajaran rohani yang bisa kita dapatkan melalui perikop yang sudah kita baca tentang ke-10 orang kusta. Yang pertama, mengerti keterbatasan diri. Mengerti keterbatasan diri, saudara. Banyak orang yang tampaknya itu sombong, merasa dirinya apa-apa tahu, dan merasa dirinya itu tahu apa-apa. Bahkan apapun mampu dilakukan. Jadi kadang-kadang manusia itu over percaya diri di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang sakit kusta ini, dia tahu bahwa dirinya itu terkungkung. Dia tidak bisa bergerak ke sana kemari serta terbatas. Tubuh itu juga membatasi, sanksi sosial juga dibatasi, pandangan orang itu juga memberikan stigma yang negatif. Jadi di sini Tuhan Yesus menceritakan bahwa dirinya itu bertemu dengan orang-orang yang sakit kusta. 10 orang. Di sini kita juga bisa mengintip ya bahwa memang ada tempat yang dikhususkan untuk orang-orang kusta. Jadi orang kusta ini juga harus dikarantina ya. Orang kusta ini mereka berada di perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi di ruang antara Galilea dan Samaria. Galilea itu base camp-nya Tuhan Yesus. Samaria itu adalah daerah yang dibenci sukunya Tuhan Yesus. Dibenci orang Yahudi. Dan di antara 2 daerah itu, antara Samaria dan Galilea, itu ada satu tempat yang biasa dipakai untuk isolasi atau karantina orang-orang yang sakit kusta. Di sini kita bisa memahami ada keterbatasan yang melekat pada diri orang kusta. Mau apa saudara? Mau ngobrol-ngobrol, nongki-nongki, nggak bisa. Ketemu orang, ya walaupun saudaranya takut, saudaranya najis, tidak tahir lagi. Orang ini badannya pun kadang-kadang jelek ya, kulitnya itu rusak. Mungkin ada bagian-bagian yang sudah lepas, itu juga membuat orang itu minder. Di dalam perasaan dirinya, relasinya dengan Tuhan pun diganggu dengan keadaan tubuhnya yang sakit itu. Jadi orang kusta menderita, secara sosial menderita, secara relasi dengan Tuhan juga menderita, secara agama dia juga tidak boleh beribadah, sangat menderita. Lengkap saudara-saudara. Ini benar-benar keterbatasan. Tetapi hari-hari ini banyak orang yang tidak bisa apa-apa, tetapi mereka itu tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka tidak tahu caranya datang kepada Tuhan. Mungkin ada sebagian orang yang gengsi datang kepada Tuhan. Atau gengsi datang ke gereja. Takut masalahnya diketahui oleh banyak orang. Tetapi orang kusta ini ketika melihat Yesus, mereka itu tidak sekedar bicara.
Tetapi ayat 13 dikatakan mereka itu berteriak, Yesus, Guru, kasihanlah kami. Saudara-saudara, ini guru kok suruh menyembuhkan. Guru itu ya mengajar. Guru itu ya berada di antara para murid. Tetapi orang kusta ini tahu Yesus itu lebih dari seorang guru. Yesus itu juga guru yang menjadi tabib juga. Yang bisa menyembuhkan, guru di sini lebih pada pribadi yang agung yang memberikan solusi apapun masalahnya. Inilah Yesus. Yesus itu guru yang siap memberikan solusi yang dihadapi oleh orang-orang pada waktu itu. Jadi di sini orang kusta, dia tahu, mengerti keterbatasan dirinya. Lalu orang kusta itu merasa dirinya tidak berdaya. Dan di hadapan Yesus mereka menemukan jawaban. Mereka tidak pikir panjang-panjang untuk mengungkapkan masalah hidupnya. Mereka juga tidak hitung-hitungan untuk mengungkapkan masalah problematika hidupnya. Mereka juga tidak diam, tetapi mereka langsung minta tolong kepada Tuhan. Teriak ya. Teriak itu memang harus, karena orang yang sakit kusta itu ada jarak tertentu yang tidak boleh dilanggar ketika mereka bertemu orang, termasuk Tuhan Yesus. Jadi dengan teriakan itu Tuhan Yesus nggak perlu mendekat. Nanti ada angin menuju Tuhan Yesus, nah masalah nanti jadi najis. Orang kusta ini mengerti keterbatasan. Saudara, walaupun kita punya segudang prestasi dengan berbagai kebanggaan duniawi, kita di hadapan Tuhan, baiklah kita itu mengaku diri kita itu terbatas. Kalau secara jujur, saudara itu lebih banyak mana yang Anda ketahui atau yang tidak Anda ketahui? Kalau saya kok lebih banyak yang tidak saya ketahui sih. Lebih banyak yang tidak bisa saya lakukan, tidak mampu saya lakukan daripada yang bisa saya lakukan. Itulah bentuk keterbatasan. Dalam keterbatasan ini ada Tuhan Yesus yang kuasanya tidak terbatas. Apa yang membuat saudara itu tidak bisa bergerak, susah move on, tidak bisa ke sana, tidak bisa kemari. Ada banyak boundaries, barrier yang begitu rupa menghambat hidup kita. Ada Tuhan Yesus yang diteriakin oleh orang-orang sakit kusta, guru. Dia adalah guru yang siap memberikan solusi apapun masalah saudara. Saudara yang hari ini menyaksikan, mungkin saudara punya masalah yang berat. Datanglah kepada Tuhan Yesus yang adalah guru yang bisa memberikan banyak solusi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, sudi merendahkan diri. Sudi merendahkan diri. Ada sebagian orang yang menganggap merendahkan diri, kerelaan untuk memposisikan diri berada di bawah itu adalah tanda bahwa orang itu lemah. Orang yang rendah hati itu menunjukkan bahwa posisinya itu tidak baik-baik saja. Tetapi apapun kata dunia, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang luar biasa. Di dalam kemahakuasaannya, di dalam kemuliaannya, di dalam kekudusannya, di dalam tempatnya yang maha tinggi di surga, dia rela menjadi manusia, menjadi seorang hamba, dan rela disalib. Saya kira tidak ada teladan kerendahan hati yang luar biasa selain Tuhan Yesus itu. Maka di sini kita diundang untuk menjadi orang-orang Kristen, sebagaimana dicontohkan oleh orang-orang yang sakit kusta itu, sudi merendahkan diri. Orang kusta itu minta tolong kepada Yesus. Mereka itu membawa hidupnya, ya mereka nggak punya kebanggaan apa-apa. Mungkin mereka adalah golongan masyarakat yang berada dalam titik paling rendah. Tidak dianggap, dalam masalah-masalah sosial tidak pernah dilibatkan. Dalam masalah keagamaan mereka itu juga tidak dilibatkan. Di dalam praktek kehidupan, praktis mereka itu adalah orang-orang yang paling rendah. Nggak punya nilai. Gampangannya kalau orang Indonesia itu mereka itu tidak sekedar sampah masyarakat, bukan. Tetapi mereka itu penyakit. Tetapi dalam keberadaan seperti itu,
Mereka itu datang kepada Tuhan Yesus. Mereka itu sudi merendahkan diri. Mereka tidak malu untuk berteriak kepada Tuhan Yesus. Sama seperti orang Jawa ya. Kalau orang Yahudi teriak-teriak itu uraan. Tetapi karena pengen sembuh, melihat ada Yesus, ini ada kesempatan yang luar biasa sehingga mereka teriak. Guru, kasihanlah kami. Tuhan Yesus mengerti apa yang mereka alami. Dan Tuhan Yesus berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan dilanjutkan, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara-saudara, mereka itu 10 orang dan 10-10-nya itu berangkat kepada imam. Dengan kata lain, saudara-saudara, mereka 10 orang itu punya iman. Karena apa? Mereka pergi kok. Ketika Tuhan Yesus ngomong pergilah, ya mereka pergi. Enggak ngomong tapi, enggak. Saudara-saudara, ini adalah sebuah dimensi yang lain. Bagaimana orang itu punya disiplin kerendahan hati. Orang ini selalu taat menurut apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Seperti Abraham, ketika Abraham dipanggil juga taat. Disinilah saudara-saudara, kita diminta untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu ada punya kerelaan untuk minta tolong. Mereka itu tidak malu-malu, tidak segan-segan untuk berkata bahwa saya memerlukan pertolongan itu. Saya tidak mampu mengatasi masalah ini sendiri. Saya tidak bisa apa-apa, oleh karena itu ketika ada Tuhan, momen itu digunakan dan dia terbuka mengatakan saya membutuhkan Engkau Tuhan. Saudara-saudara, apapun masalah kita, marilah kita itu menggunakan momen-momen yang baik ini untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya butuh Engkau di dalam menyelesaikan masalah ini. Tuhan, dalam segala peristiwa-peristiwa yang membebani seakan hari-hari begitu berat, saya membutuhkan Tuhan Yesus. Kita tetap membutuhkan Tuhan Yesus untuk selalu hadir di dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah kunci bagaimana kita itu menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan tangan terangkat minta tolong kepada Tuhan. Dan kita itu mempunyai kerelaan yang besar, membuka hati kita, mempersilahkan Yesus datang, mengisi hati kita, memeriksa, mengoreksi, mengevaluasi. Dan Tuhan tentunya dengan kuasanya dia bisa mengubah segala keadaan. Orang kusta mereka 10-10-nya pergi. Tetapi ada masalah yang lain. Ternyata tidak semua kembali kepada Tuhan Yesus. Tetapi 10 orang ini memang punya iman. Dia nurut dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka pergi dan yakin untuk memperlihatkan diri kepada imam. Kenapa harus imam? Ya memang pada waktu itu imam itu ya sekaligus bicara tentang medis ya. Dengan pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari Tuhan, berdasarkan perjanjian lama, berdasarkan ciri-ciri yang ada di dalam kitab Taurat Musa, mereka bisa itu menganalisa orang ini sembuh dari kusta atau tidak. Orang ini kena kusta atau tidak. Dan kalau orang itu sudah kena kusta, orang ini harus diasingkan. Dengan perlakuannya yang khusus di dalam masyarakat. Begitu juga dengan Bait Allah. Ketika orang ini tuh sembuh, tidak boleh sekedar orang kusta itu ngomong aku sembuh loh, tidak bisa. Atau ngomong kepada keluarganya tolong bu saya ini sudah sembuh ini, tidak bisa. Orang yang kusta itu harus datang kepada imam. Untuk dicek, dipastikan. Dan imam itu nanti akan memberikan sejenis pengumuman bahwa orang yang sakit kusta ini sudah sembuh. Dengan tujuan nama baik, karakter, hak-hak sosial, hak-hak agama orang yang sakit kusta tapi sudah sembuh ini dipulihkan kembali. Mereka punya iman, mereka datang kepada imam dan mereka tentunya disembuhkan. Jelas ya prinsipnya di sini. Apapun masalah yang
ada dalam diri kita. Mungkin saudara-saudara punya utang piutang yang sangat besar, yang membuat saudara itu benar-benar stres, depresi, nggak mau tahu. Ingat ya, banyak masalah yang datang dari dunia ini. Tetapi Yesus itu ada jawabannya. Tinggal kita itu mau merendahkan diri di hadapannya Dia, atau masih ngitung-ngitungan atau gengsi-gengsian di hadapan Tuhan. Marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang sudi merendahkan diri, punya kerelaan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, karya Allah harus disyukuri. Saudara-saudara, di sini seperti yang kita lihat dari 10 itu ternyata cuma 1 yang datang. Ayat 17 dikatakan, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Saudara-saudara, cuma 1 orang yang datang. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara-saudara, disinilah kadang-kadang iman itu diuji. Di sini jangan dipahami ya bahwa Tuhan Yesus itu gila ucapan terima kasih. Enggak. Bukan seperti itu logikanya. Tetapi orang yang sudah mendapatkan karya mujizat dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, sudah seharusnya orang itu mengucapkan terima kasih. Jadi karya Allah yang dirasakan oleh orang yang sakit kusta itu harus disyukuri. Dengan cara apa? Dia datang kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih. Berterima kasih itu penting. Berterima kasih itu menandakan bahwa kita itu tahu diri. Bahwa kita itu memang butuh pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan, diri kita itu tidak berdaya dan tidak jadi apa-apa. Dengan berterima kasih itu kita mempunyai kehidupan yang penuh syukur. Dengan berterima kasih kepada Tuhan itu setidaknya kita itu melihat ada 1, 2 atau lebih hal yang bisa kita syukuri. Dan dengan berterima kasih kepada Tuhan itu, kita itu senantiasa melihat karya-karya Tuhan dengan baik. Tidak ditutupi dengan kemarahan, tidak ditutupi dengan penyesalan, tidak ditutupi dengan kekhawatiran, tidak ditutupi dengan berbagai macam hal-hal yang merusak itu. Tetapi hati dan pikiran kita itu kalau kita itu datang kepada Tuhan, kita datang dengan mengucap syukur. Inilah yang disebut dengan tahu berterima kasih. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini memang banyaklah himpitan hidup yang ada di dalam kita. Tetapi himpitan masalah di dalam kehidupan kita janganlah membuat kita itu redup untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Di sini justru yang berterima kasih itu malah orang Samaria loh. Ini sebenarnya Lukas itu ingin menampar muka orang Yahudi. Ya. Orang yang non-Yahudi, orang Samaria yang orang kafir itu matanya itu lebih jeli bahwa dia itu adalah Yesus yang bisa memberikan kehidupan kekal. Yesus juru selamat. Yesus itu ada Mesias. Itu justru dari mata seorang Samaria. Ini asli ya, bukan perumpamaan. Tetapi ini real. Ingin mengatakan bahwa orang yang dekat kepada Tuhan, kalau tidak mempunyai mata hati yang jeli terhadap kehadiran Tuhan, orang itu sulit untuk mengucap syukur. Orang ini tidak punya mata untuk melihat momen-momen atau hal-hal atau karya-karya Allah untuk disyukuri. Tetapi justru orang Samaria ini melihat bahwa karya Allah yang dirasakan itu, dia syukuri dengan cara apa? Berterima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan. Himpitan hidup itu makin hari tetap ada, saudara-saudara. Nggak mungkin kita itu lepas dari masalah kehidupan. Kalau kita itu melihat YouTuber, waduh itu tambah runyam lagi. Makanya kita harus punya kehati-hatian, punya seleksi tersendiri ketika kita itu membaca berita. Berita itu kan kalau berita negatif, berita yang menakutkan, nah itu kan baru terkenal, baru viral. Tapi berita yang baik-baik itu jarang viral. Dunia memang mengatakan bahwa kehidupan ke depan tidak lebih baik. Bahkan makin suram, makin sulit,
Bahkan Pak Jokowi juga mengatakan bahwa dunia ini dalam perkembangannya begitu cepat, susah diprediksi, susah ditebak. Tetapi ingat, ada Tuhan Yesus. Di dalam segala perubahan-perubahan yang ada di dalam dunia ini, ada Tuhan Yesus yang kasih-Nya tetap untuk kita sekalian. Saudara yang khawatir akan hari esok, saudara-saudara yang khawatir terhadap masalah-masalah Anda yang belum terselesaikan, saudara yang khawatir dengan segala hal yang tidak menentu, ingatlah Tuhan Yesus itu tetap tidak berubah. Sekarang, besok, nanti, dan selama-lamanya itu tidak berubah. Tidak sekedar karakternya yang berubah, tetapi kasih-Nya tidak berubah untuk saudara-saudara sekalian. Dan kasih-Nya itulah yang membuat kita itu menjadi orang-orang yang tangguh. Salah satu cara untuk mempunyai iman, kehidupan, keseharian yang tangguh itu adalah kita harus menjadi orang yang tahu berterima kasih di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan kuasa Roh Kudus menjamah saudara sekalian. Amin.